Hari ini kita akan membahas langkah penting pemerintah Indonesia dalam mengelola sumber daya energi, khususnya gas bumi. Keputusan terbaru datang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, yang menegaskan pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri akan menjadi prioritas utama, di atas ekspor. Beberapa waktu terakhir, pasokan gas sempat terganggu akibat kebakaran pipa. Akibatnya, terjadi defisit suplai untuk kebutuhan domestik, terutama bagi sektor industri. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengambil langkah cepat, sebagian alokasi ekspor gas dialihkan ke pasar domestik. Bahlil menjelaskan, langkah ini diambil agar pasokan dalam negeri tetap aman, meskipun ada gangguan teknis di lapangan. Kita sebagian yang ekspor kita tidak lakukan. Kita masukkan terus gas yang baru muncul juga. Kemudian kita supply untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, ujarnya. Langkah ini tidak berdiri sendiri. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas atau SKK Migas, bersama para kontraktor, meluncurkan mekanisme swab gas multipihak sejak 22 Agustus 2025. Skema ini memungkinkan suplai gas domestik tetap terjaga, tanpa melanggar kontrak yang sudah berjalan. Sejumlah 27 BBTU dari West Natuna Gas Supply Group dialihkan ke PGN, melalui koordinasi Medco ESP Gresik Ltd dan Petrochina International Jabung Ltd. Kepala SKK Migas, Joko Siswanto, menegaskan, skema ini hanya mungkin terlaksana dengan kerja sama erat antara kontraktor hulu, pembeli gas, dan pemerintah. Dengan langkah ini, stabilitas pasokan domestik tetap terjamin. Perlu dicatat, tambahan gas bukan berarti semua industri otomatis mendapat pasokan baru. Fokus utama adalah menjaga suplai bagi industri existing, agar mereka tidak terganggu. Joko mengingatkan bahwa minyak dan gas bumi adalah energi tak terbarukan. Risiko eksplorasi migas di Indonesia juga masih tinggi, dengan kemungkinan 70% pengeboran berujung pada dry hole atau sumur kering. Apalagi, sebagian besar cadangan baru berada di remote area, khususnya offshore, yang membutuhkan biaya besar. Pihak industri menyambut baik inisiatif ini. Direktur Chief Operating Officer Medco Energi, Ronald Gunawan, menyampaikan apresiasi atas koordinasi SKK Migas dan seluruh pihak terkait. Medco Energi bahkan menambah pasokan gas dari Blok South Sumatera, sebagai bentuk kontribusi menjaga ketahanan energi nasional. Keputusan untuk mengurangi ekspor dan memprioritaskan kebutuhan domestik ini membawa sejumlah dampak strategis. 1. Menjaga industri tetap beroperasi. Pabrik-pabrik dalam negeri, terutama sektor energi dan manufaktur, tetap mendapat suplai gas meski terjadi gangguan pasokan. 2. Meningkatkan ketahanan energi nasional. Indonesia tidak bisa terus bergantung pada ekspor jika kebutuhan dalam negeri sendiri terancam. 3. Menunjukkan fleksibilitas kebijakan energi. Skema swab gas multipihak adalah contoh bagaimana kontrak internasional tetap dihormati, sembari kebutuhan nasional dijaga. Namun, ada tantangan besar. Cadangan migas Indonesia terus menurun, sementara eksplorasi masih menghadapi risiko tinggi dan biaya besar. Artinya, meskipun skema swab dan pengalihan ekspor bisa jadi solusi jangka pendek, dalam jangka panjang Indonesia tetap harus menemukan cadangan baru dan mempercepat transisi energi. Tanpa itu, kita bisa menghadapi risiko defisit energi lebih besar di masa depan. Pemirsa, langkah pemerintah memang tidak mudah. Mengurangi ekspor berarti ada potensi penurunan devisa. Namun di sisi lain, menjaga industri domestik tetap berjalan adalah taruhan yang lebih penting untuk keberlangsungan ekonomi nasional. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah Indonesia mengurangi ekspor gas untuk kebutuhan domestik ini sudah tepat? Atau justru berisiko merugikan posisi kita di pasar energi internasional?